Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman ST. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang ketiga tahun 2023 di Universitas Nusa Cendana. Saya akan melaksanakan PPL di SMK N1 Lambu, Kabupaten Bima, NTB pada hari Rabu tanggal 13 Desember tahun 2023. Selamat menyaksikan. Dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk mengecek hadiran saya absen dulu ya. Ali, Andre, Jai, Alibi, tinggal dua yang hadir ya. Alasannya apa kira-kira? Si Rizky sakit Pak. Si Ramadan lagi bantu orang tua katanya izin. Ya. Udah izin mulai kelas? Katanya sudah. Apa yang siapa yang tahu kemarin mata pelajaran yang kita pelajari kemarin? Saya Pak. Pengertian pemerasan. Siapa yang tahu arti pemerasan? Ya, Pak. Adalah proses penyambungan dengan memanfaatkan panas untuk mendirikan dan menyatukan lubang. Oke. Apalagi kira materi minggu kemarin? Saya Pak. Penelitian metode pemerasan. Yang pertama ik, mi, mal, cal, dan lain-lain. Oke. Untuk melanjutkan mata pelajaran kemarin, kita kajiannya adalah proses pemanasan menggunakan dengan plat menggunakan proses pemanasan dengan plat menggunakan segala posisi dengan las mau SMAW. SMAW adalah Seal Metal Arc Welding. Untuk lebih jelasnya kita lihat di depan, perhatikan di PowerPoint di depan. Las SMAW berasal dari kata Seal Metal Arc Welding, adalah proses pengelasan yang menggunakan panas untuk mencairkan material dasar atau logam minum dengan elektroda kawat las. Panas tersebut ditimbulkan oleh lompatan ion listrik yang terjadi antara katoda dan anoda. Ujung elektroda dan permukaan plat yang akan dilas, panas yang timbul dari lompatan las besarnya mencapai 4000 sampai 4500 derajat Celcius. Selanjutnya, proses pemanasan jenis mesin las terbagi menjadi 3 jenis. 1. Jenis las listrik arus bolak-balik. 2. Jenis las DC. 3. Jenis las AC DC. Ini adalah jenis-jenis pengelasan SMAW, jenis alat-alatnya. Gambar las DC, gambar las AC, kabel, elektroda, dan jenis-jenis elektroda.
Kelompok 3 tentang keselamatan dalam pengelasan.
Setelah melakukan diskusi, sekarang masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok mana dulu nih? Kelompok Arif, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Yamaha dengan saya sendiri ketuanya Andre Syaroni dan teman saya Iki dari Rehan. Menurut dari diskusi kelompok kami, yaitu mendiskusikan tentang perlengkapan las maut, yaitu adapun perlengkapannya adalah sumber tegangan, kabel massa dan kabel elektroda, holder dan pelang penjepit, dan elektroda. Pertama yaitu sumber tegangan. Sumber tegangan diklarifikasikan sebagai mesin las AC dan mesin las DC. Saat ini mesin las DC yang paling banyak digunakan karena mempunyai beberapa kelebihan daripada mesin las AC. Salah satunya adalah busur las stabil dan polaritasnya dapat diatur. Yang kedua akan dibacakan oleh teman saya, Jai. Yang kedua, kabel massa dan kabel elektroda grup kabel. Kabel massa dan kabel elektroda berfungsi menyalurkan aliran listrik dari mesin las ke material las dan kembali lagi ke mesin las. Ukuran kabel massa dan kabel elektroda ini harus cukup besar untuk mengalirkan arus listrik. Kabel yang tidak standar dapat menimbulkan panas berlebihan yang dapat merusak lapisan kabel dan membahayakan kemasan. Ya, langsung dilanjutkan untuk yang ketiga ini. 3. Holder dan klem penjepit. Penjepit elektroda digunakan untuk mengalirkan arus listrik dan kabel las ke elektroda serta sebagai pegangan sehingga welder tidak terasa panas dan dapat saling mengeras. Sedangkan klem massa berguna untuk menghubungkan kabel massa dari mesin las dengan material induk. Biasanya klem massa mempunyai per untuk penjepitnya. Klem ini sangat penting karena apabila klem longgar harus dihasilkan tidak stabil yang menyebabkan pengerasan tidak dapat dijalani dengan baik. Dilanjutkan nomor 4 Elektroda. Sebagai dasar elektroda las semua dilapis oleh lapisan fluid. Lapisan ini berfungsi sebagai pelindung dan juga pendekit teras las pada saat pengelasan. Ia berfungsi melindungi cairan las dari pengaruh udara. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami dengan membahas tema las. Kami ingin segera mencoba mempraktekkan dan Kelompok gantikan dengan kelompok dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok praktis akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan moderator saya sendiri Arif Ramadan dengan anggota Hari Di sini kami mendiskusikan tentang pengertian dan fungsi dari alat-alat lampu las SMAW. Yang pertama adalah meja las, berfungsi sebagai dudukan atau tempat dari material yang akan dilas. Yang kedua, palu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, palu keras adalah alat untuk membersihkan kerak dari hasil pengelasan. Yang kedua, palu onde. Secara standar yang digunakan adalah yang berkapasitas 2 kg, bertujuan untuk membantu meluruskan meratakan jaringan gerak kerja yang berkelok atau melengkung untuk membentuk sulur pada benda kerja. Yang ketiga adalah jari tangan, berfungsi untuk menghaluskan atau memotong benda logam atau non-logam. Yang keempat, mistar baja. Fungsinya adalah untuk mengukur kedalaman, panjang, tinggi, dan lebar dari suatu benda. Yang kelima adalah sikat baja. Alat ini digunakan untuk membersihkan keruntuhan benda yang akan dilas dari zat pengatur, motor seperti karat, oli, dan pemotor lainnya. Nomor 6 adalah ragung. Ragung berfungsi untuk
terima kasih. Sekian presentasi kami dari kelompok Avanza. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan diskusi, tiap kelompok ada kelompok Avanza, Yamaha, Ras. Kira-kira apa kesan-kesannya setelah ini? Kalau dari kelompok kami, dengan membahas tema pemelasan, kami ingin segera mencoba mempraktekkan. Dalam pembahasan ini, kami jadi mengetahui akibat penelasan dan solusi yang digunakan bila terjadi tangan melepuh, mata kena sinar las, dan lain-lain. Mungkin ada lagi misalnya? Ya, Pak. Pembahasan terkait proses pengelasan sangat menarik bagi kami, sehingga kami tahu tentang fungsi las, alat-alat las, dan bahan-bahan pengelasan. Ya. Setelah melakukan diskusi dari tiga kelompok, kesimpulannya antara alat las, alat bantu sama P3, kesimpulannya adalah untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan maksimal dari keterampilan las atau kualitasnya, ketiga-tiganya harus seiring, harus saling mendukung, biar kualitas yang kita lakukan untuk produk itu kualitasnya bagus. Yang kedua, diharapkan kepada siswa-siswa yang melakukan praktek ini, jika udah lulus, kalian bisa membuka lowongan pekerjaan di rumah sendiri, bisa membuka lowongan untuk menghasilkan. Bila perlu kita kembangkan lagi, karena dari saya di abad 25 ini sangat keras. Dituntut untuk kita harus mempunyai kualitas. Nah, diharapkan pada alumni sekarang itu, kalau kalian dulu sudah diusahakan kalian buka las. Karena di samping las ini mudah, masih terjangkau untuk usaha di rumah. Setelah melakukan diskusi, sudah selalu terisi. Jadi sekarang minggu depan saya memberikan tugas tugasnya satu, apa kekurangan dan kelebihan pemelasan las SMAW. Bisa diulangi, Pak? Satu, apa kekurangan, tugas ya, apa kelebihan dan kekurangan menggunakan las SMAW, Seal Metal Art Welding. Udah? Udah. Yang kedua, sebutkan jenis-jenis elektroda. Sebutkan jenis-jenis elektroda. Bila perlu di situ cantumkan tipenya ya. Di elektroda itu ada tipe. Dari bahan yang tipis sampai bahan yang tebal. Antara elektroda dan materi itu stabil kecepatan. Mungkin itu aja ya. Kita menutup kegiatan satu orang yang memimpin doa. Silakan memimpin doa. Sebelum kita menutup pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa